Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuvensia Winfrida Tia, program studi PG PAUD mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada. Pada kesempatan yang berahmat ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan kepada penguji. Sebagai orang beriman patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasi. Dalam presentasi saya akan membahas 3 poin. Poin yang pertama, alasan saya memilih judul yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Poin kedua, kajian pustaka yang meliputi kajian teori, kajian relevan dan kerangka berpikir. Poin yang ketiga, metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, subjek penelitian, waktu penelitian, tempat penelitian, metode pengumpulan data, dan juga metode analisis data. Poin pertama, bab 1, latar belakang. Anak merupakan aset paling berharga bagi sebuah keluarga. Anak juga merupakan aset bangsa di masa depan. Berbicara tentang anak usia dini tidaklah asing bagi dunia zaman sekarang, apalagi di zaman dunia teknologi dan komunikasi. Janet Kay memberi solusi tentang pendidikan anak usia dini, yakni anak usia dini merupakan faktor utama dalam komunitas di mana anak dapat bertumbuh dan berkembang sesuai lingkungan yang ditempati. Keberhasilan anak merupakan anugerah terindah bagi sebuah keluarga untuk mengembangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang senantiasa memampukan anak untuk mengembangkan potensi-potensi mereka. Menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang ditujukan pada anak usia dini untuk merangsang dan memaksimalkan anak untuk lebih berpendidikan, terutama mulai dari 0 sampai 6 tahun. Dan juga pendidikan anak usia dini dapat merangsang melalui aspek-aspek perkembangannya, yakni aspek nilai moral agama, aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial emosional, dan aspek seni. Melalui proses perkembangan keenam aspek tersebut anak dapat juga dipengaruhi beberapa stimulus yang diberikan oleh orang tuanya. Dan dengan kenyataan di atas, perbedaan fase perkembangan di dunia anak usia dini semakin melejit jika kesehatan diutamakan. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun kesehatan yang senantiasa membangun anak untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, dan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual, faktor-faktor yang memperberat keadaan ibu hamil adalah terlalu muda yang dapat mempengaruhi masalah gizi anak dan terhambat perkembangannya yang disebut stunting. Stunting merupakan masalah gizi yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Stunting juga menghambat perkembangan intelektual anak. Hasil riset kesehatan dasar mencatat prevalensi stunting pada tahun 2018 di Indonesia yaitu sebesar 30,8% turun menjadi 27,67% pada tahun 2019. Pada tahun 2018 diperkirakan ada 7,8 juta anak stunting yang hampir semuanya tinggal di negara Indonesia. Tidak dapat dipungkiri yang terjadi stunting di Indonesia. Berangkat dari hal ini, masalah stunting sudah tersebar di berbagai daerah di Kabupaten Ngada. Kabupaten Ngada merupakan salah satu kabupaten yang sangat unik yang ada di NTT.
Kabupaten Ngada juga sudah menjadi perbincangan karena masalah gizi pada anak dan terutama masa gagal pertumbuhan atau stunting yang sangat menentukan perkembangan bagi anak. Menurut Kepala Bidang Perbaikan Gizi dan Kesehatan Anak Kabupaten Ngada, Maria Angelina Reoraga, melalui hasil wawancara pada tanggal 12 Februari 2020 untuk tahun 2019 menyatakan bahwa jumlah stunting di Kabupaten Ngada adalah jumlah 1.684 anak stunting dengan persentasi 15,46%. Dengan kenyataan di atas, Kepala Bidang Perbaikan Gizi Kesehatan Anak Kabupaten Ngada menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami stunting tersebut tidak selamanya dilihat dari postur tubuh yang pendek, tetapi seseorang dikatakan stunting dilihat juga dari beberapa faktor seperti kurang gizi, idiot, cara pengucapan bahasa yang kurang jelas, dan juga mengalami dikategorikan stunting. Dari topik inilah maka rumusan masalahnya adalah sejauh manakah persepsi masyarakat tentang stunting anak usia dini di Kabupaten Ngada, dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat tentang stunting anak usia dini di Kabupaten Ngada. Dan manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan banyak manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Bab 2 kajian pustaka yang meliputi kajian teori, kajian relevan, dan juga kerangka berpikir. Bab 3 metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, yang itu jenis penelitian kualitatif dari prosedur penelitian dengan data deskriptif, subjek penelitian yaitu masyarakat, dinas kesehatan, posyandu, dan informasi lainnya. Waktu pada bulan Juni 2020, tempat penelitian di rumah masyarakat, dinas kesehatan, dan juga metode pengumpulan data berpedoman pada metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Selanjutnya, metode analisis data dapat diambil dari metode pengumpulan data, metode reduksi data, metode penyajian data, dan metode penarikan kesimpulan. Sekian dan terima kasih.